Selamat datang di channel kami. Alur cerita kali ini bercerita tentang seorang gadis muda yang merupakan putri dari seorang agen sebuah grup yang bernama The Firm. Gadis itu bernama Samantha. Suatu ketika ia diminta bertemu dengan ibunya di sebuah restoran untuk membawa sebuah buku. Rupanya buku tersebut berisi sebuah senjata. Dengan alasan akan menelepon, ibunya pergi ke ruangan belakang restoran dan datanglah sekelompok laki-laki mencari ibunya. Mereka mencarinya karena rupanya ibu Samantha sudah membunuh ayah laki-laki itu dan memaksa Samantha untuk mengatakan di mana ibunya. Samantha diminta untuk menutup mata ketika ibunya mulai menembak orang-orang tersebut. Saat ia membuka mata, ibunya sudah akan pergi dari tempat itu. Samantha berusaha mengejarnya tapi ditahan oleh Nathan, atasan ibunya. Samantha tidak tahu kenapa ibunya meninggalkannya. Tidak ada pesan atau alasan apapun yang dikatakan kepadanya sehingga Samantha tidak tahu kenapa ibunya pergi secara tiba-tiba meninggalkannya. 15 tahun kemudian, setelah ibunya pergi, Samantha telah bekerja sebagai agen di tempat itu. Ia pergi ke sebuah perpustakaan yang rupanya merupakan markas para agen untuk mempersiapkan sebuah tugas dari grup tersebut. Di sana ia bertemu dengan Florence, Anna May dan Madeline yang merupakan seniornya untuk menerima senjata yang dibutuhkan. Tugas dilaksanakan. Saat Samantha hendak pergi dari tempat itu, muncul sekelompok orang dan Samantha mulai menembak. Samantha tidak tahu siapa mereka dan menghabisi mereka semua. Rupanya mereka adalah kelompok dari Mick Allister, seorang pimpinan mafia di kota itu, dan anaknya ikut jadi korban dalam penembakan itu. Setelah itu Samantha pergi ke restoran untuk bertemu Nathan dan mengatakan bahwa siapa orang-orang yang datang itu karena tidak ada informasi soal tersebut. Nathan berkata akan mencari tahu dan memberi tugas lain kepada Samantha. Target kali ini adalah seorang akuntan yang mencuri banyak uang dari grup sehingga grup memutuskan ia harus dibunuh. Samantha mengatakan siapa yang berani mencuri dari grup jika tidak ada alasan yang kuat, tapi Nathan berkata cukup jalankan saja tugasnya. Setelah mendapatkan informasi tentang lokasi target, maka Samantha pergi ke sana untuk membunuhnya. Dengan hati-hati Samantha masuk ke ruangan. Target sedang berada di kamar mandi. Tiba-tiba handphone yang ada di tempat tidur berbunyi, dan target keluar dari kamar mandi untuk menerimanya. Samantha hendak menembak handphone untuk mematikannya, tapi target menghalangi hingga ia tertembak. Telepon itu rupanya adalah dari orang yang menculik putri dari akuntan itu. Mereka meminta uang tebusan yang besar sehingga ia mencuri dari grup untuk membayarnya. Akuntan itu memohon kepada Samantha untuk membiarkan ia mengantar uang tersebut karena ia hanya memiliki waktu 1 jam agar putrinya dibebaskan. Samantha iba dan membawanya ke rumah sakit grup untuk diobati agar dapat pergi mengantar uang. Namun karena terlalu banyak mengeluarkan darah, maka si akuntan tidak bisa mengantar sendiri sehingga Samantha yang harus mengantarkan uang itu. Dalam perjalanan Samantha menelepon Nathan untuk mengatakan ada perubahan rencana. Ia berencana menggunakan uang itu untuk membebaskan putri akuntan itu dan akan merebutnya kembali saat putri akuntan selamat. Nathan marah dengan hal itu, namun Samantha tidak memperdulikannya. Samantha sampai di lokasi pengantaran uang di sebuah gedung permainan bowling. Setelah menelepon, si penculik menyuruh Samantha berganti pakaian dan setelah meletakkan senjatanya di dalam loker, sesuai perintah ia pergi ke lokasi lain di sekitar situ untuk melakukan pertukaran uang. Para penculik lalu menyuruhnya untuk meletakkan tas berisi uang di dalam keranjang dorong. Dan pertukaran dilakukan. Samantha mendorong keranjangnya ke arah penculik dan begitu juga sebaliknya. Setelah itu para penculik kabur. Tapi di tengah perjalanan salah satu dari mereka ingin menguasai semua uangnya sendiri dan mencoba membunuh rekannya. Hal itu menyebabkan mobil menabrak dan terbakar. Penculik yang masih hidup saling memperebutkan tas berisi uang itu. Saat salah seorang penculik hendak melempar granat, ia ditembak. Dan granat jatuh di situ dan meledak membuat tas uang yang ia bawa ikut hancur terkena ledakan. Seluruh uang hilang. Samantha membawa putri si akuntan ke rumah sakit tempat di mana ia mengobati ayahnya. Sesampainya di sana Samantha mengambil pistolnya yang sebelumnya ia tinggalkan di sana. Rupanya si akuntan sudah meninggal dunia sehingga putrinya hanya bisa menemui jenazahnya.
Kemudian datanglah sang dokter. Ia diam-diam membawa sebuah alat injeksi di balik badannya dan kemudian menyuntikkan sesuatu ke kedua lengan Samantha. Kedua tangan Samantha lumpuh sementara. Dan datanglah 3 orang agen yang juga sedang berobat di tempat itu untuk membunuh Samantha. Dengan tangan yang lumpuh, namun jarinya masih sedikit dapat menarik pelatuk pistol, Samantha menghadapi mereka. Badannya berputar-putar sambil menembak ke arah mereka sehingga pada akhirnya Samantha dapat membunuh mereka. Samantha menelepon Nathan. Ia marah karena Nathan mengirim orang untuk membunuhnya. Nathan berkata bahwa grup memutuskan untuk menyingkirkan dia karena telah membantah perintah sehingga Nathan berkata juga bahwa grup sudah memberikan informasi kepada McAllister bahwa Samantha yang membunuh anaknya serta memberikan lokasinya saat ini. Samantha masih lumpuh tapi harus pergi dari situ. Karena itu dia membiarkan putri akuntan untuk membantunya menyetir mobil. Untunglah mobilnya memakai persneling otomatis dan anti peluru sehingga aman saat anak buah McAllister datang. Kejar-mengejar terjadi di dalam parkiran gedung rumah sakit itu. Beberapa kali mereka harus memakai trik bersembunyi untuk menghindari kejaran. Tak disangka putri si akuntan dapat melakukan apa yang diajarkan Samantha dengan baik. Ia dapat dengan sigap memutar kemudi dan mengganti persneling dengan tepat dan cepat. Hingga pada akhirnya, setelah ada kesempatan mereka dapat menyingkirkan para pengejarnya. Satu mobil berhasil dilumpuhkan dan satu mobil lainnya terhambat sehingga mereka ada kesempatan untuk kabur. Mereka menggunakan kesempatan itu dengan baik dan melarikan diri menuju ke suatu bangunan di mana merupakan rumah aman bagi ibu Samantha waktu dahulu. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke dalam bangunan. Mereka tidak menyadari bahwa mobil pengejar yang selamat membuntuti hingga ke tempat itu dan menelepon. Saat Samantha hendak masuk ke apartemen, ia ditodong pistol oleh seseorang dari belakang. Rupanya itu adalah ibunya yang dulu pergi. Selama 15 tahun ini, rupanya ibunya tetap berada di sekitar Samantha untuk melindunginya. Ia tidak dapat menemui Samantha karena dulu ia tidak ingin Samantha dalam bahaya karena kekacauan misi terakhirnya itu. Para mafia sudah memasuki gedung tersebut. Mereka harus pergi dari situ. Melalui beberapa jalan rahasia hingga mesin cuci yang rupanya adalah sebuah lorong dan juga ruangan pendingin yang tembus ke restoran, mereka kabur. Tak ada tempat yang dapat dituju selain perpustakaan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan yang lain. Anna May marah ke ibu Samantha karena selama ini tidak pernah memberi kabar dan hilang begitu saja. Tak lama kemudian datanglah para mafia ke perpustakaan. Akhirnya bersama dengan yang lain, Samantha bersiap-siap untuk menghadapi mereka. Senjata dan mobil untuk melarikan diri jika terdesak. Bahkan senjata milik ibu Samantha masih disimpan oleh Florence dan diberikan kepadanya kembali untuk digunakan. Para mafia masuk ke dalam perpustakaan. Samantha dan ibunya bersembunyi di balik meja resepsionis menunggu mereka datang mendekat. Dari ruang atas, Florence menembaki musuh dengan senapan serbu. Disusul oleh Samantha dan ibunya muncul dan ikut menembak. Setelah beberapa saat, Anna melemparkan granat sinar dan asap ke bawah untuk menghalangi pandangan musuh agar mereka dapat berpindah tempat. Setelah melengkapi diri dengan senjata yang lain, mereka bersiap menghabisi musuh lain yang tersisa. Perkelahian jarak dekat terjadi. Samantha dan ibunya, Anna, Florence menghadapi musuhnya masing-masing. Sedangkan di ruang belakang, Madeline menghadapi musuh yang berhasil masuk dengan senapan mesin. Tetapi Florence tertembak, dan saat Samantha dan lainnya datang, Florence berkata bahwa putri akuntan telah diculik dan ia meninggal. Florence dikuburkan di tepi sebuah danau. Samantha menerima telepon yang mengatakan bahwa jika ia ingin putri akuntan bebas, maka ia harus menyerahkan diri tanpa melawan. Ia harus datang sendiri ke restoran untuk bertemu mereka. Samantha menyetujuinya dan kemudian pergi ke restoran sendiri. Di sana sudah menunggu McAllister dan anak buahnya yang membawa putri si akuntan. McAllister berkata bahwa Samantha telah membunuh anak tanpa Samantha kira, tiba-tiba ibunya datang dengan menyamar sebagai pelayan dan langsung menodong shotgun ke McAllister. Ibunya menyuruh Samantha untuk membawa putri si akuntan keluar sementara ia melindungi Samantha melakukan hal itu.
Saat Samantha keluar bersama putri si akuntan, McAllister menyerang sehingga menyebabkan baku tembak antara ibu Samantha dan lainnya melawan McAllister dan seluruh anak buahnya di dalam restoran itu. Pertempuran terjadi sangat seru. Shotgun, pistol, pisau ataupun kapak digunakan antara mereka hingga pada akhirnya satu persatu musuh berhasil dikalahkan oleh ibu Samantha dan lainnya. Bahkan tidak ada satu orang pun musuh yang dapat lolos dengan selamat dari tempat. Beberapa hari kemudian Samantha dan putri si akuntan mendatangi rumah Nathan dan mengancamnya agar ia tidak mengganggu mereka lagi jika tidak ingin dirinya dan seluruh anggota grup dihabisi. Setelah semua kejadian tersebut, pada akhirnya Samantha dan yang lainnya memutuskan untuk pergi dari kota itu dan menjalani kehidupan di tempat yang lain.